Yuk, silakan. Selamat siang Pak Adi, gimana kabarnya? Selamat siang Pak Riswandi, kabar baik Pak. Hmm, seperti janji kita sebelumnya Pak, hari ini kita coaching sebentar Pak, ya. Tidak lama, sekitar 10 sampai 15 menit gitu Pak. Oke, boleh, boleh. Kebetulan juga saya ada yang ingin saya bicarakan ini Pak. Ada yang ingin saya diskusikan juga dengan Pak Riswandi ini. Baik Pak, ada uh, apa yang kita bisa bicarakan hari ini Pak? Itulah Pak ya. Jadi dalam beberapa waktu lalu kami yang selaku wali kelas ini Pak di sekolah itu Ya, diminta betul. oleh kepala sekolah untuk eh, mengatur kegiatan MPLS di kelas kami masing-masing. Oh, Nah, jadi untuk kegiatan MPLS itu saya ada sedikit bingung apa yang kira-kira mau saya buat di sana. Nah, seperti itulah kira-kira Pak yang membuat apa kebingungan saya saat ini yang mau saya bicarakan ini. oh begitu Pak. Terkait MPLS rupanya Pak ya? Iya, benar, 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 benar. Oh, uh, apa yang Pak Adi harapkan dari pembicaraan kita pada hari ini? Ya, harapan saya tentunya saya memiliki kegiatan di MPLS tersebut ya, Pak. Saya punya kegiatan di MPLS tersebut mungkin sepertinya membuat keyakinan kelas dengan anak-anak seru juga tuh untuk dibuat karena begini, Pak. Di semester yang sebelumnya sekolah kami kan sudah ada kegiatan untuk budaya positif seperti itu ya, Pak ya. Dan Oh iya 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 iya. kepala sekolah mengharapkan dari budaya positif tersebut nanti salah satunya kita bisa wujudkan dalam membuat keyakinan kelas seperti itu. Tetapi Oh ya ya ya. kalau misalnya saya kembalikan lagi, saya agak sedikit ragu untuk membuatnya di tahun pelajaran ini karena saya ada ditunjuk menjadi wali kelas 7 ini, Pak. Berarti terkait kegiatan MPLS gitu Pak dan membuat Hmm. keyakinan kelas gitu Pak ya. Iya, betul, betul, Uh, betul. Kalau boleh saya tahu untuk selanjutnya Pak, apa alasan Pak Adi ingin membuat keyakinan kelas? Kalau untuk membuat keyakinan kelas itu tentunya seperti yang tadi saya sampaikan, eh, program dari sekolah untuk tahun ini kan untuk meningkatkan budaya positif ya Pak ya. Karena dari yang saya pelajari juga keyakinan kelas itu harapannya bisa menumbuhkan motivasi internal dalam diri murid. Terlebih ini di awal tahun pelajaran, rasa saya momennya tepat seperti itu. Sehingga kegiatannya bisa lebih bermakna untuk saling berinteraksi dengan anak-anak murid saya. Namun khususnya karena murid saya ini nanti kelas 7, saya agak sedikit ragu sih Pak untuk membuatnya. Tadi Bapak katakan program sekolah tentang budaya positif Pak, kalau nggak salah saya dengar Pak ya. Iya betul, betul, betul. Kemudian di sini juga Bapak nyatakan tadi ragu-ragu. Iya benar. Uh, Kalau boleh saya tahu nih Pak, kalau kita buat skalanya 1 sampai 10, kalau misalnya sangat ragu itu agak di angka 10. Jadi kira-kira Bapak ada di tingkat berapa itu? Keraguan-raguan saya ini mungkin bisa saya letakkan di nilai 7 atau 8 kalau menurut saya Pak. Karena khususnya sekarang murid-murid saya ini kelas 7 tadi kan Pak. Iya, iya. Anak-anak kelas 7 yang mana anak-anak kelas 7 ini anak yang baru masuk ke sekolah dan saya juga belum begitu tahu sama mereka, malahan belum tahu sama sekali dengan anak-anak ini. Itulah rasa saya yang membuat saya ragu untuk membuat keyakinan kelas ini tadi, Pak. Oh, berarti 7-8 dikarenakan Bapak katakan tadi anak-anak baru baru ketemu lah Pak ya, baru masuk Iya, ya. betul. Saya belum kenal, Pak, dengan anak-anak itu tadi. Kalau boleh saya ingin tanyakan lagi Pak, lalu yang
bisa Bapak dibayangkan cara mengenal anak-anak murid Bapak itu seperti apa, Pak? Bagaimana ya Pak ya? Kalau misalnya hanya perkenalan diri satu persatu menggunakan absen kayaknya terlalu biasa. Mungkin Hmm, ice breaking bisa Pak dipakai. Maksudnya begini, ice breaking menggunakan bola, terus nanti mereka saling mengoper satu sama lain, siapa yang menangkap bola bisa oh, diberi kesempatan untuk memperkenalkan diri. Ya sepertinya ice breaking itu boleh sih. ice breaking mengenalkan bola keren tuh, Pak. Untuk memperkenalkan diri, ya. Iya ya. Menggunakan bola itu ice breaking keren kalau menurut saya. Lebih interaktif gitu maksudnya jadinya. Itu yang Iya. terbayang sama saya Pak, seperti itu. Kira-kira selain tadi yang Pak bilang ice breaking tadi, yang dengan cara menggunakan bola, ada nggak yang lain, gitu Pak? Yang paling mudah digunakan kalau di kelas saya rasa itu sih Pak. Oh, Kalau yang lain belum terbayangkan lagi dengan saya. oh. Berarti ice breaking tetap Bapak menggunakan ice breaking menggunakan bola tadi ya? Rencananya. Ayo. Sepertinya menarik tuh Pak, interaksinya ada, anak-anak bisa saya ajak bermain seperti itu. Kalau boleh saya tahu nih Pak, ice breaking yang Bapak rencanakan tadi, kira-kira ada nggak menurun tingkat keraguan-raguan? Kalau di tingkatnya ada, kira-kira berapa Pak? Oke, kalau tadi awalnya saya ragu di 7 atau 8 itu kan karena saya belum kenal dengan murid ya Pak ya. Iya ya. Kalau misalnya dengan ice breaking ini, saya rasa setelah saya nanti mengajak mereka bermain, mereka saling mengenalkan diri, saya yakin keraguan-raguannya pasti menurun sih. Pasti menurun. Artinya dari situ saya nanti bisa lebih mengenal murid-murid saya. Kalau sudah saling mengenal Pak ya? Ya, mungkin bisa saya katakan 3 atau 4 lah keraguan-raguannya. Karena kan secara garis besar saya sudah tahu nih anak-anak ini tadi. Seperti itu. Berarti kalau anak-anak sudah saling kenal, jadi skalanya turun menjadi 3 dan 4. Ya, Gitu Pak ya? kira-kira seperti itu Pak. Um, 3 dan 4 itu apa sudah bisa Bapak buat punya keyakinan kelas? Eh, Awalnya saya ragu tadi kan karena belum mengenal mereka, kemudian setelah keraguan-raguannya turun menjadi sekitar 3 atau 4 setelah saya mengenal anak-anak, mungkin bisa Pak, saya membuat keyakinan kelas, saya rasa sudah bisa untuk saya ajak mereka untuk membuat keyakinan kelas itu. Walaupun mungkin nanti dalam penerapannya membuat keyakinan kelas itu saya rasa nggak bisa selesai dalam 1 hari itu Pak. Mungkin Oh, 2 hari mungkin rasa saya. Karena mengingat kegiatannya juga banyak sekali, alur untuk membuat keyakinan kelas itu yang kami pelajari rentetannya panjang gitu Pak, mungkin sekitar 2 hari baru selesai. tidak selesai 1 hari gitu Pak ya? Hmm, Oh. yang Kenapa, saya bayangkan seperti itu. kenapa Bapak tidak yakin menyelesaikan 1 hari Pak? Seperti yang saya katakan tadi alurnya panjang ya Pak, alurnya panjang karena nanti di awal eh, ada mengajarkan atau mengajak anak-anak untuk bisa mengenal diri mereka, motivasi dalam diri mereka. Rentetannya panjang lah tuh Pak. Jadi kalau di masa MPLS ini kan kami wali kelas memang diminta untuk mendampingi murid. Belum ada kegiatan belajar seperti itu kan Pak. Sedangkan dalam 1 hari itu ada sekitar 8 JP. Tapi dengan panjangnya alur untuk membuat keyakinan kelas, kalau misalnya hanya 8 JP tadi saya rasa tidak cukup. Itulah sekitar 2 hari atau 1 hari setengah, mungkin lebih dari 12 JP lah nanti baru bisa tersusun keyakinan kelasnya. Karena alurnya panjang tadi Pak ya? Ya, benar, alurnya panjang Dan itu. JP-nya pun cuma 8 Pak ya? Kalau dalam 1 hari kami di SMP Oh, 8 JP sehari. 8. Kalau misalnya 2 hari, Bapak yakin tuh bisa membuat keyakinan kelas? Insya Allah Pak, kalau 2 hari saya yakin sudah selesai karena kan itu waktunya juga sudah panjang kalau 2 hari itu Pak ya. Iya. Dari hari pertama nanti bisa mengambil setengah alurnya, kemudian di hari selanjutnya juga saya bisa mengambil setengah alurnya lagi. Lebih kurang seperti itu sih. Berarti dibagi 2 gitu Pak ya? Ya, Setengah, rencananya setengah, seperti itu. setengah gitu Pak ya? Iya, betul 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 Oh, betul. ya.
Karena kalau yang saya ingat setelah kegiatan diseminasi lalu, untuk membuat keyakinan kelas itu ada 4 alur utama sih yang harus dilakukan guru, Pak. Kalau boleh saya tahu nih Pak, yang kalau Bapak katakan tadi setengah-setengah, alur membuat keyakinan kelas itu gimana Pak? Apa saja gitu Pak? Untuk membuat alur keyakinan kelas itu di awal tentunya kita melakukan kegiatan dengan murid terkait mengenai menumbuhkan motivasi dalam dirinya tadi seperti yang saya sampaikan Pak ya. Kegiatannya banyak Pak, bisa melalui permainan, buka tangan, kemudian juga melakukan beberapa ice breaking. Yang jelas dari kegiatan itu nanti bisa memunculkan atau menggugah kesadaran mereka terkait mengenai motivasi dalam diri. Kemudian juga saya harus menyampaikan, menyadarkan kepada anak-anak tentang nilai-nilai kebajikan sebelum nantinya saya ajak murid saya ini untuk masuk ke tahap yang kedua, yaitu berdiskusi tentang membuat peraturan yang seharusnya ada di dalam kelas supaya kelas mereka menjadi aman, nyaman, dan juga membahagiakan. Nah, untuk kegiatan itu mungkin di hari pertama bisa saya lakukan. Nah, di hari yang keduanya setelah tadi mereka berdiskusi tentang hal-hal apa saja yang harus ada di dalam kelas supaya kelasnya menjadi aman, nyaman, dan menyenangkan. Kemudian selanjutnya kami akan mengubah peraturan-peraturan tersebut dengan mengidentifikasi nilai-nilai apa yang ada di dalam setiap peraturan yang ada. Nah, nilai-nilai yang tadi yang merupakan nilai kebajikan itu nanti yang akan kami perkecil sehingga lahirlah keyakinan. Jadi ada 4 tahapan utama sih Pak kalau yang nanti bisa saya lakukan. Seperti itulah, panjang Pak alurnya. Inilah saya lihat panjang kali ini, diantaranya ada Pak bilang tadi ada motivasi, menggugah kesadaran, kemudian ada nilai-nilai kebajikan. Panjang Pak ya. Lumayan Pak. Kalau alurnya seperti itu Pak yang panjang, bisa nggak Bapak jelaskan dengan baik itu Pak? Karena kan panjang itu Pak ya. Maksudnya jelaskan dengan baik bagaimana Pak? Alur tadi Pak. Alur tadi bisa nggak karena Bapak katakan panjang tadi ya. Alur seperti itu apa Bapak yakin bisa menjelaskan dengan baik? Oh iya, baik. Itulah yang juga menjadi pikiran saya saat ini Pak. Kalau misalnya saya akan membuat keyakinan kelas dengan alur yang sepanjang itu, ya saya khawatirnya nanti di tengah perjalanan saya lupa seperti itu Pak. Karena kan namanya kita di sekolah tentunya kita ada kemungkinan akan terjadi sesuatu yang di luar kendali atau dugaan kita seperti itu Pak ya. Kalau misalnya ternyata saya ada sesuatu yang lain, saya khawatir lupa di sana. Biasa Pak, kan kita manusia lupa kan? Iya, betul, betul. Kekhawatiran lupa. Kemudian ada nggak yang bisa membantu supaya Bapak tidak alur tadi supaya Bapak tidak lupa gitu Pak? Kalau saya biasanya supaya tidak lupa saya mencatat sih Pak. Tapi kalau untuk kegiatan ini mungkin membuat desain kegiatannya dulu sebelum saya menerapkan ke kelas lebih bagus sih. Mencatat dan mendesain Pak ya? Ya betul, betul. Membuat desain rancangan kegiatannya, mencatat hal-hal penting seperti itu kira-kira. Mencatat dan mendesain, iya boleh, bagus. Oke, kalau begitu kapan Bapak buat rancangan tersebut? Tentunya dalam waktu dekat Pak, sesegera mungkin. Karena kalau melihat kalender kita ini kan MPLS kita ini akan dilaksanakan dalam waktu dekat, lebih kurang 2 hari lagi kita sudah masuk masa MPLS kan Pak. Mungkin sore nanti saya sudah boleh mulailah untuk membuat desain rancangan kegiatannya seperti itu. Karena memang MPLS itu tinggal 2 hari lagi Pak ya? Ya benar, benar, benar. Seperti itu. Lalu ada nggak orang yang bisa membantu Bapak dalam mendesain tersebut? Siapa ya Pak ya? Kalau untuk membuat desainnya mungkin saya sendiri, tetapi setelah desainnya jadi mungkin saya nanti bisa minta bantu sama teman, karena di sekolah saya ini ada 1 orang guru penggerak angkatan 7 Pak. Jadi pada saat kegiatan diseminasi yang semester lalu, beliaulah yang menjadi narasumber. Bisa saja nanti setelah desain kegiatannya selesai, saya tunjukkan sama beliau untuk mendapatkan umpan balik, apakah desain kegiatan saya itu sudah layak untuk dilakukan.
Karena tadi Bapak bilang ada teman CGP angkatan 7, Pak ya. Iya, betul, 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 betul. Berarti nanti Bapak akan berkolaborasi dengan kawan Bapak tersebut. Ya, ya, benar Pak, benar. Oke. Begini Pak, ini ini waktu kita mau habis nih Pak. Oh iya. Tidak terasa Pak ya. Tidak terasa sudah hampir 10 menit berjalan Pak. Oke, baik. Kira-kira perbincangan kita tadi dari awal sampai akhir, apa yang Bapak dapatkan dari pembincangan tadi Pak? Tentunya saya mendapatkan gambaran untuk kegiatan MPLS saya Pak. Yang pertama Ya. tadi untuk hari awal sekolah saya akan mengajak murid-murid saya berkenalan menggunakan ice breaking yang menggunakan bola tadi. Oh ya, Ice ya, ya, breaking ya. perkenalan dengan menggunakan bola. Untuk selanjutnya setelah kegiatan itu saya akan mengajak anak-anak untuk membuat keyakinan kelas. Nah, sebelum membuat keyakinan kelas, agar nanti tidak lupa, saya akan membuat rancangan kegiatannya dulu. Untuk membuatnya saya akan mulai di hari ini, di sore ini nanti saya akan langsung mulai. Setelah rancangan kegiatannya selesai, saya akan tunjukkan kepada rekan saya yang kemarin mengajarkan atau membagi praktik baiknya tentang keyakinan kelas di sekolah untuk mendapatkan umpan balik apakah desain saya tersebut sudah saya susun dengan baik sesuai dengan alur dari membuat keyakinan kelas itu sendiri. Itu yang saya dapatkan sih Pak. Berarti ada beberapa yang sudah Bapak, di antaranya ada ice breaking tadi ya. Iya, betul, Kemudian betul. ada rancangan, Iya, kemudian betul. juga ada kolaborasi kalau nggak salah saya tadi Pak ya. Iya, betul, betul dengan teman yang CGP tadi. Berarti sudah ada hasilnya gitu Pak ya. Iya. Kalau boleh saya minta nanti Pak, waktu setelah kegiatan MPLS selesai, nanti kita berbincang-bincang lagi gitu Pak. Oh boleh, boleh, boleh Pak, boleh, boleh. Soalnya boleh. saya penasaran juga Pak, seperti apa hasil dari Ya, yang dengan senang hati Pak Riswandi. kegiatan Bapak tadi. Iya, boleh. Nanti akan saya sempatkan waktu setelah kegiatan MPLS, saya akan hubungi Pak Riswandi untuk memberikan kapan jadwal kita jumpa lagi. Gitu aja boleh Pak ya? Iya Pak. Oke, Ini baik. terima kasih sekali nih Pak. Iya, sama-sama Pak Riswandi. Saya juga terima kasih karena sudah dibantu berdiskusi di hari ini. Lebih tenang rasanya saya sudah mendapatkan program kegiatan. Baik Pak. Oke, Assalamualaikum Pak. ya, waalaikumsalam Pak Riswandi. Sampai ketemu lagi Pak. Ya.